Woi, sini bang. Lu mau tahu nggak alasan orang beli BRV yang N7X Special Edition? Alasannya apa? Check this out. Halo guys, Wih, Sri Mulat. Halo guys. Sri Mulat banget ya. Welcome back to our channel, informatif lagi sama gue Mahtum. Kali ini gue lagi ada di Honda Pradana Setawangan, Depok, di Jalan Raya Cinangka. Ini adalah salah satu showroom terbesar untuk Honda ya, salah satu yang terbesar nih, yang grade A, tidak semua grade A loh. Jadi di sini banyak banget mobil. Tadi kita mau bahas alasan orang beli yang N7X Special Edition. Tidak semua laki-laki ada, tidak semua low SUV punya Special Edition, men. Wah, banyak loh low SUV. Ada Toyota Rush, ya. Toyota Vios, Yoi, XL7, XL7, apa lagi ya? Expander Cross. Cross, Saga X, Yo. banyak lah yang low SUV ya. Tapi tidak semuanya punya, mungkin cuma ini yang punya Special Edition ya. Mungkin. Hanya BRV, yang namanya adalah N7X. Ini dia tampilannya. Gagah ya, ganteng kan? Nah, mobil ini harganya di 360 jutaan something. Itu belum dipotong cashback ya. Nanti kalau masalah cashback-cashbackan bisa tanya langsung sama Om Rian. Katanya di sini berbeda dari Honda yang lain. Pasti berbeda katanya. Nanti kita tanya aja. Tapi poinnya adalah, kenapa orang beli mobil ini? Alasan yang pertama, selain karena memang dia Special Edition, desainnya juga simple dan elegan. Tuh, ya sebenarnya kalau dibandingin sama BRV yang Prestige, kurang lebih masih mirip-mirip ya, men? Mirip. Tapi dengan adanya N7X Special Edition ini, mobilnya jadi menurut gua jadi punya apa ya, prestige yang lebih ya, karena Special Edition itu tadi. Kita lihat dari bagian kap mesin dibikin muscular di bagian samping, lampunya dibikin pipih, dan ini kekinian ya kayaknya. Terus housing dari krum-krum, ini bukan housing sebenarnya, krum-kruman dari grillnya itu nyampe ke bagian samping nih. Memang ada housing krum-kruman di bagian bawah, tapi tipis. Lampunya sudah LED, multi reflektor, lampu sen di bagian luar, terus ada di arealnya juga. Jadi kesan nyambung sampai ke bagian grillnya itu dapat banget. Dan grillnya menurut gua justru bikin mobil ini kelihatan makin tambah elegan. Di atas dibikin krum-krumannya itu yang model black gitu, jadi black chrome dia. Bukan yang krum-kruman yang menyala. Nah, krum-kruman yang menyalanya ada di bagian emblem Honda sama di bagian bawahnya nih. Dan itu pun tidak nutupin semua grillnya pakai krum-kruman ya, jadi dikombin sama warna-warna black glossy gitu tuh. Kalau diterusin sampai ke bagian bawah, dia punya underguard yang warna silver menyala gitu. Apalagi dikombin sama warna nih, pilihan warnanya yang sen kaki gini. Ini menurut gue bikin mobil ini tambah elegan sih. Dan simpel. Simpelnya dari mana? Kita bisa lihat dari housing, dari fog lamp-nya. Biasanya kan kalau kelas-kelas low SUV gitu, housingnya dibikin gede-gede ya. Kayak merek-merek tertentu itu. Yo. Tapi ini dibikin simple aja, terus fog lamp-nya juga sudah pakai LED, jadi sudah lengkap banget. Untuk lampu-lampuan di bagian depan setidaknya sudah sangat komprehensif. Desain dari bagian samping juga sama kerennya. Nih guys, overall desainnya ya khas low SUV ya. Maksudnya seelegan-elegannya, sesimpel-simpelnya tetap ada kesan gagah yang ditonjolin. Makanya itu mungkin orang berpikir, mendingan beli yang N7X. Susah banget. N7X Special Edition aja gitu. Kayak kakinya nih, ukurannya lumayan gede, 215/55, ringnya ring 17, pakai profil bannya Bridgestone yang Turanza. Velgnya dibikin black Dove gitu. Black glossy ini mah ya. Black glossy. Ini yang bikin kesannya jadi lebih elegan ya, karena ada cahayanya. Kalau Dove kan dia lebih ke redup gitu. Kalau ini enggak, blackout tapi lebih glossy. Terus pengereman juga pakai cakram, di atasnya juga over fender dibikin kecil aja dan warnanya glossy juga. Dan menurut gue itu bagus ya. Kan bukan orang-orang, mobil-mobil yang lain kebanyakan over fender tuh dibikinnya Dove, gelap-gelap aja, kusem gitu. Kalau ini dibikin lebih bercahaya dan menurut gue itu bagus sih. Elegannya lebih dapet, bukan cuma gagahnya doang. Spionnya sudah auto folding, ada lampu sennya juga, jadi sudah lengkap. Ke bagian atas ada roof rail. Karena dia SUV, kayaknya wajib banget kalau SUV harus pakai roof rail. Jadi bisa ditambahin, opsinya bisa pakai roof box, roof rack, kayak gitu-gitulah. Polos, nggak ada talang air, tapi kalau mau tambahin boleh-boleh aja.
Handle pintu dia pakai yang warna black glossy gini ya, model tarik, terus ada pencet-pencetan untuk smart entry. Di bagian belakang juga sama dibikin black glossy. Ininya polos nih tengahnya, nggak ada set body molding, tapi di bagian bawah ada side skirt yang warnanya silver sama kayak bagian depan. Terus di bagian belakang pengereman masih pakai tromol. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang men, desainnya menurut gue nih elegannya justru lebih dapat di belakang sih. Antena shark fin. Nah, ini nih. Rear upper spoilernya bukan yang dibikin menjulang, melebar, bukan kesan gagah yang mau diambil, tapi kesan elegan. Ini dia modelnya simple aja, enak lah dilihatnya, simple. Nah, LED bar dari stop lampnya juga khas. Nah, ini yang penting dari sebuah mobil, harus punya identitas. Salah satu identitas dari mobil adalah ya stop lampnya. LED barnya ini menurut gua khas banget. Emblem BRV sama emblem Prestige-nya, ini gua appreciate sih, karena warnanya dibikin black chrome. Nah, yang gue sayangkan kenapa emblem Hondanya dibikin krum-kruman biasa aja. Mungkin biar beda atau apalah gue nggak tahu. Tapi memang dibikin black chrome gini, di-combine sama warna ini, cakep banget sih. Masuk, ada kamera parkir di bagian sini, ada sensor parkir 4 titik, mata kucing, dan di bawah mata kucing ada aksen krum-kruman juga. Jadi bener-bener dibikin flashy ya mobil ini. Terus di bagian bawah juga sama, ada underguard warna silver juga dan menyala juga. Jadi dia di-combine gitu ya, ada kesan gelapnya tapi bukan gelap yang cenderung wah gelap gitu, tapi ya wah gelap gitu, apa ya, lebih bersinar. Terusnya alasan selanjutnya kenapa orang beli yang N7X Special Edition, karena mesin terbesar di kelasnya men. Yo. Ini udah diwarnain cat dasar, tapi sewarna body bagus. Terus ininya juga udah pakai peredam, jadi bagus lah. Suara dari mesin tidak terlalu terdengar keluar, bikin mobil jadi lebih senyap. Ini dia mesinnya 1500 cc 4 silinder penggerak depan pakai transmisi CVT, outputnya di 121 PS, 145 Nm. Tadi gue bilang mesin terbesar di kelasnya dan itu adalah fakta. Di antara kompetitor-kompetitor yang tadi udah kita sebutin di awal, semua outputnya di bawahnya. Wow, jadi tenaganya segede itu. Enaknya apa? Enaknya ketika teman-teman mungkin ada di jalanan yang menanjak-nanjak, jalanan agak jelek, penumpang banyak, muatan di atas ditambah, nggak worry, diajak ngebut, jadi terus, karena mesinnya segede itu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir sama masalah efisiensi bahan bakar, karena ini kan dikombin sama penggerak depan dan transmisi CVT, di mana itu bisa bantu efisiensi bahan bakar jadi lebih baik, gitu sih. Nah, terus nih kata orang, alasan mereka beli mobil N7X ini, karena promonya semelimpah itu, sejor-joran itu di Pradana Sawangan. Gua nggak tahu sih, kita tanya detailnya langsung sama Om Rian, yuk. Nah guys, waktunya promo langsung sama Om Rian. Halo Om. Halo Om. Wah, gimana kabarnya Om? Baik Om, wangi banget ya. Aduh. Aduh. Om, tadi gua lagi bahas BRV N7X nih. Bener Om. Promonya katanya di Pradana Sawangan lagi bagus banget. Bagus banget pasti. Gua penasaran Om, sebagus apa? Bisa bersaing lah. Segimana? Kalau ngomongin DP-DP-an deh. Kalau DP kita ngerebah deh Om. Ngerebah. Udah bukan ceper lagi. Udah bukan ceper lagi, ngerebah. Udah tiarap. Realnya Om bisa berapaan? Realnya DP-nya untuk BRV ini mulai dari 11 jutaan. 11 juta bisa. 11 jutaan. Ini harga 360 jutaan. Yap. Bisa segitu. Bisa. Itu berarti diskonnya gede banget. Dan Nah, kalaupun customer ada yang mau DP-nya tinggi, ya jauh lebih baik, pasti angsurannya lebih rendah. lebih rendah, betul. Jadi kalau konsep kredit itu gimana caranya dapat hitungan paling nyaman? Bener. Tenor paling panjang berapa lama? Tenor paling panjang itu 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Jadi buat teman-teman yang pengen angsuran santai-santai ya? Iya. Om, kalau bunga 0% juga masih ada? Masih ada dari 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan atau 1 tahun. Ini Ya, optional buat teman-teman yang nggak mau lama-lama berkredit nih. Jadi istilahnya kayak cash bertahap aja gitu ya? Iya, cash bertahap aja. Terus yang cash bertahap yang dibagi-bagi 2 itu gimana tuh? Nah, itu belas mangka. Ah, itu belas mangka, betul. Ya, benar. Ya. Nah, jadi prosesnya itu konsumen bisa bayar 50% ya, itu di awal. Nah, tanpa angsuran sama sekali sampai tahun berikutnya. Nah, di akhir tahun tinggal membayar sisanya 50% atau ya, atau nanti customer misalnya nggak bisa pembayaran cash untuk sisanya, nanti masih bisa dibicarakan untuk sistem angsuran. Oh, ini buat teman-teman yang awalnya sebenarnya nggak mau kredit ya. Iya. Tapi mau beli cash, duitnya belum cukup. Benar. Bayar 50% dulu, bayar lagi nanti tahun depan 50% Ya, lagi. benar. Tapi kalau nggak sanggup, ya diangsur aja sisanya Iya, gitu ya. kalau dikalkulasiin dengan kredit 1 tahun dengan angsuran, otomatis jauh lebih untung untuk. Nih kalau ngomongin kredit ya dari tadi nih. Ya. Datanya gimana Om?
Untuk data, selagi konsumen kita kooperatif, gitu, ya, data nggak usah dipikirin deh, kita pasti bisa bantu. Data nggak usah dipikirin tuh teman-teman. Biar Om Rian yang beres. Kalau ada yang belok kanan, belok kiri, atas, bawah, kita kasih jembatan di setiap belokannya. Wow. Yang penting kooperatif, apa adanya, terbuka, kita juga aware jadi bisa aware sama konsumennya. Betul, gitu. biar dapat win-win solution. Ya, benar. Karena kita kan mencari solusi gimana caranya konsumen ini bisa memakai mobil barunya dengan cepat, Betul. dengan sesuai kemampuan si konsumen. Nah itu yang paling penting. Kalau ada yang mau trade in, tukar tambah, gimana tuh? Kita prosesnya? kebetulan ada used car-nya juga. Oke. Itu ada Ambara used car. Ha-ha. Nah, di mana nanti apabila konsumen kita, Mas Rian, saya mau trade in nih, itu kita bisa bantu dengan apabila mobil barunya belum sampai ke garasi rumah si konsumen, mobil lamanya tetap bisa dipakai. Nah, itu penting banget tuh. Jadi teman-teman masih bisa pakai mobil lamanya ya? Ya, masih bisa dipakai sampai mobil barunya ada posisinya di garasi konsumen. Wah, itu enak tuh. Ngebantu banget lah pokoknya kalau kayak gitu teman-teman. Bener Jadi banget. tetap bisa kemana-mana gitu ya? Masih bisa dipakai kemana-mana. Oke, itu enak tuh. Terus yang paling penting ini semua official ya Om? Resmi dari Hondanya gitu kan? Resmi dari Honda. Nah, itu yang paling penting tuh. Karena kalau ngomongin yang ada duit-duitnya gitu kan harus berhubungan sama kantor gitu ya. Iya, Dan ini resmi langsung dari Hondanya. Resmi langsung dari Hondanya. Itu yang paling penting guys. Nah terus kalau mau test drive, Test drive. ready juga? Ready. Dari tipe Brio sampai tipe tertingginya kita ada test drive. Apapun lah ya, yang Iya. penting Honda semuanya ada. Yang penting Honda semuanya. Bahkan CR-V pun ada ya? Sampai premiumnya ada. Premiumnya pun ada. Jadi teman-teman tinggal kontak aja mau datang ke sini boleh. Bisa Iya. coba berbagai macam Benar. unit. Konsumen bisa datang ke kantor kita untuk test drive, tapi kalau biasanya kan zaman sekarang kan konsumen, Mas bisa datang ke kantor nggak? Atau Mas bisa datang ke kafe ini nggak? Kita siap bawa kamu. Nah itu lebih santai lagi, mungkin ketemuan Test di drive-nya. luar ya Om. Ya, benar. Intinya gimana caranya biar bisa ketemu dan test drive gitu ya. Ya. Oke, terus service and warranty-nya gimana nih Om? Service and warranty-nya BRV. itu BRV ini sudah termasuk paket hemat 1. Paket hemat 1. Nah, di mana paket hemat 1 itu sudah free jasa servis dan oli dan part-part tertentu Selama selama 4 tahun atau 50.000 km. Oh, jadi customer tinggal fokus sama bayar angsuran aja kalau kredit ya? Dan itu bisa digunakan di Al Honda Indonesia semuanya. Oh, di semua bengkel resmi bisa berlaku ya? Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Nah, itu yang paling penting. Bahkan kalau mau di sini juga mungkin kan harus booking ya? Bisa bantu juga? Bisa dibantu juga. Nah, itu enaknya tuh. Jadi pelayanannya sampai selesai, sampai bahkan kirim mobil pun masih bisa dilayani lah Iya, gitu ya? masih bisa. Klaim Ya, kalau asuransi. bisa klaim asuransi, ya kita nanya kabar konsumen, ya kita kayak lebih dari sekedar konsumen. Betul, lah. customer for life lah. Ya, benar. Terus promo unit lain Om? Oke, promo unit lainnya Wah, ini sudah banyak Rian siapkan. Kalau udah beres panggil gue. Kayak gitu dong. Kayak gitu. Silakan Om. Oke, ya. Untuk promo lainnya kita ada di Brio. Oke. Brio promonya DP mulai dari 6 jutaan. Brio 6 juta? Iya. Oke. Ya, Brio DP-nya mulai dari 6 jutaan dan ada WRV. Ya. DP-nya mulai dari 7 jutaan Oke. dan HRV DP-nya mulai dari 18 jutaan. Harfi 18 jutaan, oke. Iya. Masih kecil-kecil semua ya? Kecil-kecil semua. Bener-bener kalau yang mau cari DP CPR nih, hampir semuanya ada ya? Hampir semuanya ada. Dan yang Rian sebutkan tadi itu, ya kalau masih mau nego masih bisa nego-nego tipis lah sama Rian. Yang penting kooperatif, syarat dan ketentuan berlaku. Bahkan DP yang tadi dia sebutin tuh masih negotiable. Simulasinya pun kalau ngadu hitungan boleh ya? Oh, jangan salah, kita perang jadi. Jadi ya? Jadi. Ya harusnya kan logikanya ini Honda terbesar masa kalah sama... Iya, ibarat kita perang itu nggak boleh mundur, Om. Oh ya nggak boleh. Laki-laki itu harus maju terus. Cover areanya ini kan salah satu Honda terbesar. Sejauh apa nih cover Sejauh areanya? Sepulau Jawa. Sepulau Jawa bisa? Iya, Berarti sampai ke ujung-ujung juga bisa ya? bisa. Selama masih Pulau Jawa? Selama masih Pulau Jawa, Madura? itu untuk pembelian cash masih bisa. Masih bisa juga? Masih bisa. Nah ini sebenarnya opsi nih buat teman-teman yang mungkin kerjanya di sini tapi mungkin dari daerah. Iya. Kan kadang suka kesulitan nih Iya, Om. benar. Nah lewat Pradana Sawangan, lewat Om Rian nih bisa dibantu ya. Jadi untuk cover area sepulau Jawa itu kita bisa cover untuk KTP di luar daerah Jabodetabek. Itu untuk pembelian cash. Oke. Nah kalau untuk sejabodetabek kita bisa untuk simulasi kredit. Simulasi kredit, oke. Iya, dan apabila ada juga kan yang misalnya KTP-nya di luar tapi kerjanya di Jakarta nih. Oh. Nah, itu bisa kita bantu dengan harga di sini. Harga bisa ikut harga sini? Oh iya dong.
Kan biasanya suka harus ikut harga daerah gitu. Enggak. Oh enggak? Enggak. Wah ini menguntungkan karena kan asal tahu aja nih ya, harga di sini nih harga paling rendah kan? Iya, Plat B benar. dibandingin harga di daerah harganya bisa lebih tinggi. Iya, dan kalaupun dikalkulasiin pun tetap menang di sini. Tetap lebih murah di sini ya. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Bisa dibuktikan via supaya langsung. Om Rian. Om, Ya. kalau ada yang mau lihat katalog digital, lihat track record, mungkin ada IG, medsos dan lain-lain. Untuk IG-nya ada itu di Rian Honda Pradana Sawangan. Nanti bisa lihat ke website atau ke IG, tapi kalau mau konsultasi sih lebih enak langsung chat atau telepon Lebih aja. enak chat atau telepon atau mungkin konsumen pengen ketemu langsung karena mungkin rasa kurang percaya lewat WA atau telepon ya kan betul. kan zaman sekarang gitu Iya, kan betul. ya. Nggak usah takut, Rian bisa datang mau ke kantor, mau ke rumah, mau ke kafe selagi masih Pulau Jawa, selagi masih sejabodetabek. Ya, sejabodetabek Rian datangin. Kalau Pulau Jawa, mudik loh. kalau Pulau Jawa kayaknya mudik saya. Iya, makanya. Iya. Jadi pokoknya intinya langsung kontak Om Rian aja buat Benar. tanya-tanya lebih jauh. Ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya cukup. Cukup ya? Sama paling tambahan untuk 5 customer pertama Oke. yang beli sama Rian free coating. Coating? Ya. Free? Ya, Free coating atau voucher coating? free coating atau voucher e-money Gimana? atau flash 1 juta. Wow. Tuh. Hadiahnya lagi lumayan banyak banget. Nanti bisa langsung kontak Om Rian. Makasih Ya, banyak Om. Benar. Terima kasih Om udah mampir di sini. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Siap. Kita lanjut lagi guys. Come on. Nah guys, gue sekarang udah ada di interior dari N7X Special Edition dari BRV nih. Edisi spesial. Berarti pakai telur ya? Pakai Telurnya 2, pakai pete. susunya 2, karena aus. Oh ya. Iya kan, nggak apa-apa telurnya 2, susunya 2. Air putih 1 aja cukup. 1. Kan yang penting susu. Betul. Kita sampai mana men? Gue jadi lupa nih. Sampai susu. Alasan orang beli susu. Alasan orang beli N7X. Kenapa? Katanya karena fiturnya juga melimpah. Jadi bukan cuma promonya yang melimpah nih. Fiturnya juga melimpah banget. Karena ini ada Honda Sensing-nya men. Jadi Honda Sensing adalah fitur-fitur yang membantu kita atau jadi asisten lah buat kita, membantu kita dalam berkendara. Entah itu dalam kenyamanan maupun sisi keselamatan ya. Contoh, Apa tuh? yang pertama ada Honda Lane Watch. Ketika kita lampu sen ke kiri, tik, ada gambar di sini dari kamera yang ada di spion. Fungsinya untuk meminimalisir kondisi blind spot atau yang nggak kelihatan sama mata kita yang kalau kita ngelihat hanya ke spion. Karena kalau dari driver, blind spot itu adalah momok yang sangat menakutkan. Momok. Iya. Ya itu emang bahasa Indonesia itu men. Iya. Lu mau arahin kemana? Pokoknya gitulah. Bagus untuk keselamatan. Lalu terlihat dari pencet-pencetan di sini. Selain memang di sebelah kiri ada pencet-pencetan untuk pengaturan head unit dan lain-lain ya, teleponi, Bluetooth, kayak gitu-gitu, voice command. Di sebelah kanan ada untuk kayak model adaptive cruise control, di mana cruise control yang adaptif bisa ngikutin kecepatan kendaraan di depan. Jadi enak tuh. Jadi nggak cuman kalau yang cruise control biasa kan dia nggak bisa ngikutin ya. Betul. Jadi harus tetap ngelihat. Tapi kalau adaptif enak lah. Dia udah lebih beradaptasi sama lingkungan. Nice. Ada road departure mitigation. Jadi bisa ngasih tahu kalau teman-teman keluar jalur. Terus ada lane keeping assist. Jadi teman-teman tetap ada di jalur yang benar lah. Pokoknya gitu ya men. Yo. Karena kalau ada di jalur yang salah kan bahaya. Berdosa nanti. Bahaya. Terus ada lagi kayak MCBS, mitigation CMBS, collision mitigation braking system, salah gua. Collision mitigation braking system. Intinya bantu teman-teman ngerem ketika mau nabrak. Anti nabrak nih mobil. Belum lagi ada apa lagi ya men? Rear cross traffic alert. Yo. Jadi kalau mundur di antara dua mobil kiri kanan, belakang nggak kelihatan. Kalau ada mobil sliweran bisa ketahuan, ada sensornya. Terus ada departure alert, apa sih? Lead car departure notification. Jadi kalau teman-teman berhenti karena mobil di depan berhenti, terus menurut ente di depan masih lama, terus ente ngapain gitu? Nggak tahu mobil depan udah jalan, ada yang ngasih tahu. Woi jalan woi. Nggak sekasar itu ya. Tidak dong. Woi jalan, woi. Enggak juga. Pokoknya ada notifikasi lah, nanti dikasih tahu. Enak kan? Belum lagi kayak hill start assist ada biar nggak mundur ke belakang ketika ditanjakan. Terus apa lagi men? Ya banyak lah. Airbag lengkap. Airbag juga lengkap nih, sampai ke bagian side sini ada pilar A di sekeliling, di jok, di depan, lengkap lah. Jadi untuk keselamatan betul-betul sangat-sangat mumpuni.
Bahkan lampunya juga sudah auto, wiper sudah intermittent, engine start stop. Ini ada remote-nya tuh. Remote-nya ada 2. Bukan cuma telurnya doang yang 2. Remote-nya juga ada 2. Satu mateng, satu setengah mateng. Nggak gitu. Ini remote-nya ya, bukan sembarang remote, men. Cakep. Kalau nggak, ini bukan pantun. Kalau dari luar mau ngidupin mobil bisa langsung dari remote. Matiin juga langsung dari remote. Kunci dari remote. Buka kunci dari remote. Curhat ke remote. Wah, enggak. Tapi intinya remote-nya secanggih itu. Bahkan ketika remote ini menjauh dari mobil bersama kita, terus kita lupa kunci mobil, mobilnya akan kekunci sendiri. Wah. Karena kalau kekunci berdua, nggak boleh ya. Di mobil kekunci berdua, ngapain? Karena kekunci sendiri. Mobilnya akan kekunci sendiri. Jadi, itu namanya walkway auto lock. Nice. Nah, sini ke bagian tengah nih. Head unitnya sudah canggih. Maksudnya canggih itu dia kalau koneksi ke smartphone lebih mudah. Udah pakai Android Auto, Apple CarPlay gitu-gitulah. Yang penting bisa terkoneksi ke smartphone lebih mudah gitulah. AC sudah auto climate, nice. Sini banyak cup holder, terus ada laci penyimpanan terbuka juga, ada power outlet, transmisi CVT, handbrake mechanical. Nah ini glove box kecil sih, tapi enak di tengahnya mendelep gitu ya. Jadi buat narik handbrake ininya nggak sakit nih. Ada terjunannya, apa sih namanya? Jepitan. Enggak, bukan. Capit udang. Wah. Itulah. Udah pokoknya kalau fitur ini mumpuni banget, bahkan sampai ke speaker juga lengkap, ada Twitternya, dan itu menurut gua penting untuk dapat hiburan, terutama driver ya. Hiburannya harus audio. Kalau audionya mumpuni, nyetirnya juga pasti lebih enak. Jadi fiturnya sangat lengkap. Dan alasan berikutnya kenapa orang memilih N7X Special Edition, karena dimensinya juga cukup lega untuk 7 orang penumpang. Karena mobil ini mobil keluarga, 7-seater, which is itu berarti dia harus bisa mengangkut 7 orang. Dalam artian 7 orang dewasa ya. Betul. Bukan 5+2. Betul. Zaman dulu ada tuh mobil 5+2. Siapa tuh, Bang? 7, nggak mau gue sebutin. 7 orang sih, tapi yang 2-nya bocil. Nggak kehitung. Sunat aja belum kadang-kadang ya kan. Tapi ini bisa untuk 7 orang penumpang sampai yang dewasa. Baris pertama ke 2 orang, baris ketiga 3 orang, baris terakhir 2 orang. Jadi 7 total. Kita langsung cobain baris ketiga kali, men ya. Boleh. Karena yang jadi banyak pembicaraan ketika ada mobil 3 baris adalah baris ketiganya. Apakah muat untuk orang dewasa? Ayo kita coba. Oke guys, ini ada tempat duduk baris kedua. Gue nggak usah coba, pasti di sini mah lega. Tapi setidaknya ini bisa diatur sampai sejauh inilah. Nih sekarang gue coba masuk dulu ke baris ketiga. Dia one touch tumble. Dari sekali touch dia tumble ya. Up. Terus ini gue mundurin segini biasanya nih. Ini udah paling nyaman nih dia pasti nih. Tuh. Dia sebenarnya ada 2 posisi nih. Ini posisi pertama. Ini yang kedua. Oh ini udah yang kedua, men. Nah ini normalnya seginilah. Dipakai tempat duduk. Kalau tegak mah nggak enak pasti. Nah ini dia nih. Gue masih punya legroom sisa sekitar 2 jari. Nggak mentok ya. Sama headroom gue masih ada sisa 5 atau 6 jari. Anyway, tinggi gue 165 cm. Jadi termasuk orang dewasa dong. Jadi masih muat dipakai orang dewasa. Kalau memang tinggi teman-teman di atas 165, mungkin 170, 175, dan mentok untuk kakinya. Kalau kepala sih mungkin kayaknya nggak bakal mentok, tapi mungkin kaki nih yang mentok. Bisa berkoordinasi sama baris kedua untuk agak sedikit lebih maju, karena dia juga masih punya space yang luas banget di depan. Terus di sini juga ada 2 headrest, 2 seat belt, pelipatannya 50-50. Kalau nggak dipakai bisa dibikin rata bagasi. Jadi bawa barang-barang yang lebih gede juga bisa gitu guys. Jadi poinnya space-nya memang lumayan lega. Gue nggak bisa bilang lega banget sih, tapi setidaknya masuk untuk 7 orang dewasa dan lumayan nyaman menurut gue. Di sini juga ada buat di tangan ya, ada armrest gitu ya. Sama ada buat penyimpanan cup holder nih. Penyimpanan cup holder. Ada cup holder untuk penyimpanan botol atau tempat minum. Betul. Terus ada penyimpanan handphone karena di sini ada power outlet. Di sini bisa buat naruh handphonenya nih. Nice. Dan sampai ke belakang semua hitam-hitam jadi elegan lah kelihatannya. Yuk. Itu dia guys, alasan orang-orang beli N7X Special Edition. Karena kalau lo beli yang Special Edition, yang varian tertinggi, lo punya prestige yang lebih. Buat flexing ya, men? Yo. Taruh di sini gini. Anyway, yang belum subscribe, boleh bantu subscribe. Kata boloceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse, boleh, nomor gua ada di deskripsi. All product, all merek, silakan aja hubungi saya. Oh, thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat di mobil yuk.